Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Renggi Okta Putra dari Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Saya BP 2017, NIM saya 17135116. Prodi atau jurusan saya pariwisata, program studi saya manajemen perhotelan D4. Baiklah, saya akan mendefinisikan kewirausahaan sukses itu menurut saya. Seorang wirausaha untuk mencapai kesuksesan tidaklah mudah seperti membalikan telapak tangan. Seorang usahawan itu harus terjun dalam dunia bisnis dan berani berkorban untuk mencapai kesuksesannya, mulai dari pengorbanan waktu, uang, maupun pikiran. Menurut saya, seseorang yang telah menjadi kewirausahaan sukses itu yaitu seorang wirausaha yang telah mengalami beberapa kali kegagalan. Seseorang itu telah berani mengambil risiko dari berwirausahanya sendiri. Dunia wirausaha penuh dengan ketidakpastian. Inilah yang membuat hanya sedikit orang yang berani masuk ke dalam dunia wirausaha. Dan mereka yang telah melewati itu bisa dikatakan seorang wirausahaan sukses karena dia telah berani mengambil suatu keputusan maupun tindakan yang berisiko bagi dirinya maupun apa yang telah dia usahakan selama ini. Dunia wirausaha adalah tempat untuk orang yang berani mengambil risiko terbesar mulai dari sebuah kegagalan. Namun di balik semua kegagalan itu semua, dunia wirausaha juga merupakan dunia yang penuh dengan kesempatan. Semua orang terkaya di dunia ini adalah pengusaha dan berawal dari berwirausaha. Itulah sedikit dari saya mengenai kewirausahaan sukses itu. Hal terpenting yang kita butuhkan untuk menjadi kewirausaha yang sukses itu ialah sifat berani. Bukan saja sifat berani yang harus kita punya dalam menjadi kewirausaha sukses. Kita tidak takut akan kegagalan, namun kita selalu berevaluasi dari kegagalan kita yang sebelumnya. Menurut saya itulah yang terpenting untuk menjadi kewirausahaan yang sukses. Usaha yang ingin saya tekuni untuk menjadi kewirausahaan dan beserta alasannya. Kebetulan saya sedang berada di prodi manajemen perhotelan. Bukan saja itu, alasan saya juga mengambil jurusan ini mungkin ada kaitannya dengan hal yang ingin saya lakukan ke depannya. Saya berencana akan membuat suatu usaha di bidang pariwisata. Saya berencana untuk mendirikan sebuah biro perjalanan wisata seperti paket tour, paket wisata atau sebagainya. Saya memulai awal usaha saya dari hal yang terkecil dulu, seperti paket biro perjalanan wisata ke pulau atau penginapan di pulau. Setelah saya sudah menjalani beberapa dari hal yang saya rencanakan itu, saya akan melonjak ke hal yang lebih tinggi lagi skopnya, seperti biro perjalanan antar kota atau sebagainya. Apabila usaha saya ini berjalan dengan lancar, kedepannya saya akan membuat tim dengan beberapa biro perjalanan wisata saya untuk perjalanan tur ke luar negeri ataupun tur antar internasional. Baiklah, mungkin itu sedikit usaha yang akan saya tekuni ke depannya untuk diri saya dan juga untuk teman-teman tim yang mau bekerja sama dengan usaha saya. Baiklah, tokoh wirausaha sukses yang saya idolakan yaitu Khairul Tanjung. Semua tahu siapa yang tidak kenal sama Khairul Tanjung. Seorang pengusaha sukses terbesar di Indonesia telah sukses membangun City Corp Holding Company yang membawai beberapa perusahaan ternama seperti Trans TV. Di balik kesuksesan dia itu, ada sebuah perjuangan yang dilakukan oleh konglomerat kelahiran Jakarta ini. Hal inilah yang menjadi ketertarikan tersendiri bagi saya, beserta alasan saya memfavoritkan Khairul Tanjung.
Setelah lulus dari kuliahnya di universitas, Khairul Tanjung sadar bahwa dunia kedokteran bukanlah karir yang ingin dia jalani. Dia mencoba mematahkan sebuah karir jurusan yang dia pilih sendiri. Dan dia lebih memilih untuk menjadi bisnis yang lebih besar lagi. Dia pun sempat mencoba untuk membuka dua usaha, yaitu bisnis kontraktor dan juga bisnis pabrik sepatu. Sayangnya, kedua usaha tersebut gagal di tengah jalan. Namun ini tidak menghentikan semangat Khairul untuk menjadi seorang pebisnis. Akhirnya pada tahun 1987, dia memulai usaha konglomerasinya yang dinamai Para Group. Setelah itu kesuksesan pun datang secara perlahan namun pasti. Setelah perjuangan yang cukup panjang dan kegagalan yang meraup banyak kerugian, tekad dari Khairul Tanjung untuk selalu berusaha untuk menjadi seorang pebisnis membentuknya untuk menjadi pengusaha yang sukses. Itulah hal yang sangat saya favoritkan dari Khairul Tanjung. Pertama, dia mencoba mematahkan sebuah jalan, yaitu seperti jurusannya yang dulunya dia berasal dari dunia kedokteran. Dia sadar akan hal kalau dunia kedokteran tidak pantas baginya atau belum semestinya layak bagi dia untuk melakukannya. Dan juga tekad dia yang sangat keras, yang sudah berulang kali mengalami kegagalan, terus berusaha untuk mencapai kesuksesan. Setelah saya menjadi seorang pengusaha yang sukses, hal pertama yang saya lakukan untuk lingkungan saya sendiri, yaitu saya memfokuskan dulu kepada lingkungan keluarga saya sendiri, yaitu pertama kepada orang tua saya. Saya akan membalas semua hal yang pernah dilakukan orang tua saya kepada saya untuk menjadikan saya seorang pengusaha yang sukses. Setelah untuk kepada keluarga saya sendiri, setelah berbalas budi kepada keluarga saya sendiri, hal yang saya lakukan untuk lingkungannya itu mencoba memfasilitasi hal yang belum ada di daerah saya sendiri. Tempat-tempat rekreasi bagi anak-anak maupun orang-orang di sekitar saya. Saya akan mencoba membangun beberapa hal-hal rekreasi di tempat lingkungan saya sendiri, di mana tempat yang nyaman pasti dapat kita temukan di lingkungan kita sendiri. Dengan fasilitas-fasilitas yang setelah saya tambahkan kepada lingkungan atau daerah saya sendiri, itu akan mendapatkan energi positif dari warga-warga atau masyarakat yang ada di sekitar saya. Mungkin itulah hal yang akan saya lakukan untuk lingkungan jika saya menjadi pengusaha yang sukses. Terima kasih.